Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand hadiri perayaan Hari ASEAN ke-59 di KBRI Ottawa. Kehadirannya menjadi sejarah sebagai Menlu Kanada pertama yang menghadiri perayaan ASEAN Day di Ottawa. Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand menyatakan komitmennya untuk merealisasikan penyelesaian perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada atau Asian-Canada Free Trade Agreement pada tahun 2026. Menteri Luar Negeri Kanada, The Honorable Anita Anand hadir sebagai tamu kehormatan dalam perayaan Hari ASEAN ke-59 di KBRI Ottawa, Senin malam waktu setempat. Acara ini dihadiri hampir 200 undangan, mulai dari korps diplomatik dan kekonsuleran, anggota parlemen, pejabat pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Acara ini diselenggarakan ASEAN Committee in Ottawa atau ACO yang saat ini diketuai Indonesia di bawah kepemimpinan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Shihab. Kehadiran Menlu Anand dinilai mencerminkan hubungan diplomatik dan ekonomi Kanada dengan Asia Tenggara yang semakin kokoh. Dalam pidato pembukaan, Dubes Muhsin menegaskan peran krusial ASEAN sebagai jangkar stabilitas di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Menurutnya, kekuatan utama ASEAN terletak pada kolaborasi dan rasa saling percaya. ASEAN may not solve every issue, but it remains a foundation for stability. Managing differences peacefully and sustaining peace not only through a balance of power, but more importantly, through a balance of trust. Beyond trade and investment, we can achieve much more together, particularly in food and energy security, youth, peace and security, education, and digital transformation. Lain, Menlu Anand menyampaikan apresiasi atas peran kepemimpinan Indonesia di ACO. Ia juga menegaskan kembali komitmen jangka panjang Kanada di kawasan Asia Tenggara. Kanada dan ASEAN memiliki kepentingan bersama dalam pasar terbuka, jalur laut yang aman, perdamaian, dan stabilitas. That Canada and ASEAN may be separated by the Pacific Ocean, but our futures are increasingly connected. We share an interest in open markets and secure sea lanes. We share an interest in peace and stability. Canada's trade with the region last year exceeded $52 billion. So we're not starting from scratch with this Canada-ASEAN FTA. ASEAN termasuk Indonesia saat ini merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Kanada. Dengan nilai perdagangan dua arah mencapai 52,4 miliar dolar Kanada. Sementara itu, investasi langsung Kanada ke ASEAN mencapai hampir 7 miliar dolar Kanada pada akhir 2024. Tahun 2027 akan menjadi tonggak 50 tahun hubungan kemitraan dialog ASEAN-Kanada. Pada periode 2027 hingga 2030, Indonesia akan menjadi negara koordinator hubungan ASEAN-Kanada. Perayaan Hari ASEAN ke-59 ini pun ditutup dengan sesi ramah tamah dan pertunjukan seni budaya dari Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Kegiatan ini meneguhkan visi bersama dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan sejahtera.